Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Raya Hartari dari Program Studi Statistika UII Angkatan 2018 dengan NIM 186111133. Pada kali ini saya akan membahas topik tentang keterkaitan Islam dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu statistika. Sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan nilai mata tugas Islam rahmatan lil alamin. Adapun komponen pembahasan yang akan dibahas adalah mencakup ilmu statistika, konsep Islam rahmatan lil alamin, keterkaitan antara Islam dengan ilmu. Nah, yang pertama akan kita mulai dengan statistika. Ketika teman-teman mendengar istilah ini, apa sih sebenarnya statistika itu? Apa perlu kita belajar statistika? Memang apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari langsung saja kita mulai dari pengertian statistika itu sendiri. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan merepresentasikan suatu informasi sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang sedekat mungkin dengan data aslinya. Kemudian adapun kegunaan statistik sebagai ilmu pengetahuan adalah diantaranya yang pertama untuk mempermudah visualisasi keadaan. Ini artinya untuk menyajikan gambaran keadaan tentang suatu informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Contohnya seperti gambaran tentang perkembangan asal-usul suatu keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk membandingkan kondisi atau mengetahui perbandingan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, serta menilai keadaan yang akan terjadi melalui pengujian hubungan antar gejala tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi dasar atau pedoman, baik di dalam menarik kesimpulan, mengambil keputusan, serta memperkirakan terjadinya sesuatu hal atas dasar bahan dan keterangan data yang telah berhasil dihimpun dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep Islam rahmatan lil alamin. Nah, konsep ini terdiri dari 3 kata, yaitu Islam, rahmatan, dan alamin. Apa sajakah itu artinya? Nah, langsung saja yang pertama adalah kata Islam. Islam secara bahasa memiliki beberapa makna antara lain berserah diri, tunduk, patuh, menurut Quran Surat Ali Imran ayat 83. Kemudian ada artinya sebagai perdamaian yaitu pada Surat Al-Anfal ayat 61. Kemudian artinya kesejahteraan pada Al-Qadar ayat 5. Kemudian ada yang artinya bersih yaitu pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ada pula keselamatan yaitu berdasarkan Quran Surat Al-Maryam ayat 47 serta Islam itu sendiri yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Sementara secara istilah, Islam didefinisikan sebagai agama samawi yang diturunkan Allah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai ajaran hingga akhir zaman. Islam ini adalah agama yang paling lengkap dan sempurna, dan merupakan agama pilihan Allah yang diridhoinya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Adapun kata kedua yaitu rahmatan yang berasal dari kata rohimah atau dalam bahasa Arab yang merupakan kata sifat. Kata ini diartikan sebagai kemurahan hati atau belas kasih. Kemudian yang ketiga, ada kata al-amin yang merupakan kata jamak dari alam dalam bahasa Arab, yang artinya semesta alam atau segala sesuatu berupa ciptaan Allah selain zat Allah itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Yasin ayat 81 yang menjelaskan bahwa bumi dan seisinya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka didapatlah konsep Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah bagi seluruh manusia dan alam semesta. Konsep ini memaknai bahwa ilmu-ilmu agama Islam berpusat kepada Allah sekaligus pada manusia,
yang artinya ilmu-ilmu tersebut dikembangkan berdasarkan kemampuan manusia yang diberi amanah kemerdekaan oleh Allah, yang memiliki pengalaman dalam mewujudkan hidup yang baik, sejahtera, damai, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan konsep tersebut, maka diperoleh moral dari Islam rahmatan lil alamin bahwa sebagai seorang muslim, kita harus memiliki moral Islam rahmatan lil alamin dengan manifestasi akhir berupa akhlak yang mulia, baik itu menjadi moral pribadi, moral publik, dalam hal pergaulan, kepedulian, ataupun peradaban. Banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengembangkan peradaban, di antaranya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, saling menghormati, disiplin, kerjasama, kreatif, dan inovatif. Nah, adapun keterkaitan Islam dengan ilmu pengetahuan alam. Sebelum membahas keterkaitan Islam dengan statistika, terlebih dahulu akan dibahas bagaimana keterkaitan Islam dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, dalam Islam tidak ada pemisahan atau dikotomis antara Islam dan sains. Justru mereka saling melengkapi dan merupakan suatu spesialisasi ilmu yang berjalan secara kompetitif dan saling memberikan manfaat antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dalam semua aspek kehidupan. Ilmu itu saling memberikan manfaat, kemaslahatan untuk kemajuan dalam kehidupan manusia. Adapun dasar dari integrasi Islam dan sains ini yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah, yaitu pada ayat 12-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ayat ini bermakna bahwa Al-Quran sangat memberikan dorongan kepada kita, manusia, untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Dari kedua ayat ini lahirlah ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia, yakni seperti ilmu astronomi, kimia, matematika, dan lain-lain, termasuk diantaranya ilmu statistika. Perpaduan antara kedua macam ilmu itulah yang akan membawa pada kemajuan peradaban umat manusia. Jadi, kita tidak bisa membedakan bahwa ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu bukan agama karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke materi keterikatan Islam dengan statistika. Lantas, apa sih keterkaitan ilmu statistika dengan Islam? Padahal jika dilihat dari latar belakang sendiri, ilmu statistika itu pertama kali diciptakan untuk menghitung peluang pada perjudian yang justru diharamkan oleh Islam. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, mari simak penjelasan ini. Dalam statistika, kita dituntut untuk melakukan pengolahan data sebagai pengujian hipotesis dan peramalan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, dan dalam pengambilan kesimpulan tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jujur, sehingga penelitian yang dihasilkan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun dalam agama Islam, bahwa menyatakan kebenaran hukumnya adalah wajib. Dalam ilmu statistika, agama menjadi fondasi utama dalam merepresentasikan data, di mana pengambilan data dengan kebenaran yang dimanipulasi merupakan tingkat kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Membenahi akhlak para ilmuwan dalam meramalkan tentang hasil penelitiannya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, karena sebagai statistikawan, kita perlu memberikan hasil yang benar dan sesuai dengan penelitian. Statistikawan sendiri menurut pandangan Islam seharusnya meniru dari sifat-sifat para Rasul Allah. Yang pertama adalah fatonah atau cerdas, pandai atau pintar. Bagi statistikawan, kita perlu cerdas dalam menghitung data. Dikatakan cerdas ini yakni dibutuhkannya ketelitian dalam menghitung dan juga kesabaran dalam mengolah data. Yang kedua ini adalah sidik. Sidik berarti jujur atau benar dalam perkataan maupun perbuatan.
Sebagai seorang statistikawan, kita dituntut untuk melakukan serangkaian penelitian dari awal pengambilan data, pengolahan data, sampai penetapan keputusan secara benar, sehingga akan menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah amanah atau dapat dipercaya. Mengapa? Karena menyampaikan hasil yang diperoleh harus dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga para penyampai akan dapat dipercaya. Adapun yang keempat yaitu tabligh atau menyampaikan. Nah, tabligh ini adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah kepada orang lain. Dalam statistika, penyampaian kesimpulan atau disebut juga dengan interpretasi harus disampaikan kepada masyarakat khususnya bagi yang membutuhkan. Informasi tersebut tidak boleh disembunyikan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan video berikutnya. Dadah!